urusan lingkungan hidup itu memang sangat banyak, dinamis dan ya penuh tantangan dan harus ada yang bertanggung jawab. Kami Dinas Lingkungan Hidup mengawal, mengimplementasikan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi upaya ini salah satunya kepada seluruh pelaku usaha yang mengelola tempat kegiatan usaha itu harus memiliki dokumen lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup itulah tadi upaya-upaya untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah bagaimana dia mampu mengelola limbah domestik ya, air limbahnya melalui sistem IPAL yang dia bangun, yang dia rencanakan pada saat membangun tempat usaha. Kemudian skala-skala yang besar barangkali dia juga memiliki limbah B3. Limbah B3 itu sederhana, contohnya lampu, baterai, batu baterai, aki bekas, tinta, ketret, dan lain-lain. Ini limbah B3 kalau nggak dikelola dengan baik, ini juga akan membahayakan lingkungan. Jadi setiap tempat usaha itu yang sudah memiliki izin pendirian bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung, itu pasti sudah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan hidup. Nah, itu harus dilaksanakan dan dilaporkan. Dalam pelaksanaan pengawasan yang kami ambil sampel, itu bahkan ada perusahaan yang tidak melaksanakan, tidak membangun sistem IPAL-nya, pengelolaan air limbahnya. Nah, ini kan bahaya untuk lingkungan sekitar. Contoh, kalau ada mall yang sehari dikunjungi sampai 1000 orang, katakanlah dari 1000 orang ini 50%-nya 500 orang ke restroom, ke kamar kecil, buang air kecil, namanya disebut limbah domestik. Itu kalau dilepas begitu aja ke saluran umum, itu tentu akan mencemari lingkungan hidup. Mudahnya nggak usah ratusan orang, kalau kita satu orang saja di luar iseng gitu ya, buang air seni ke pohon gitu, 2 hari aja mati itu pohon kena air seni kita. Jadi kira-kira itulah kerusakan yang akan ditimbulkan oleh suatu pelaku usaha atau tempat kegiatan usaha yang tidak memiliki sistem instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Apalagi ada B3, tidak memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3, ini sangat berbahaya. Jadi kami selalu berikan rekomendasi UKL-UPL-nya, kemudian mereka juga wajib melaporkan. Kami juga akan selalu mengawasi, memantau, memonitor pelaksanaan dokumen lingkungan hidup yang sudah diberikan. Ini sangat strategis buat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lestari. Ya macam-macam lah, ada kegiatan usaha bengkel, kegiatan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum, kegiatan usaha pusat perbelanjaan, pusat-pusat residensial seperti apartemen, mall, rumah sakit, semua jenis kegiatan usaha. Kalau di Kota Tangerang Selatan namanya ya kota sudah kota metropolitan, tentu setiap kegiatan usaha skala besar ini mempunyai potensi pencemaran lingkungan hidup yang harus kita minimalisir sebisa mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang membahayakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini kita di target RPJMD ya, salah satu indikator kinerja utama kita memang kita memiliki target untuk mengawal persentase ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan yang diberikan. Ini sepanjang yang hasil pengawasan kami selama ini, kami temukan dari
sampel 100 pelaku usaha itu 25 pelaku usahanya masih belum melaporkan dan melaksanakan dokumen atau rekomendasi izin lingkungan hidup yang kami berikan. 25%. Ya lebih banyak semuanya pada taat, semuanya pada melaksanakan dan melaporkan, itu lebih baik. Ya kami juga sangat memaklumi kondisi-kondisi tempat-tempat usaha, rekan-rekan para pelaku usaha ya. Tetapi ya kita sama-sama tanggung jawab. Karena dampak pencemaran lingkungan ini berbahaya. Karena ulah mereka itu bahkan air permukaan tanah warga masyarakat sekitar sampai tercemar minyak gitu. Berarti kan ada instalasi yang tidak tepat atau bocor atau dan lain-lain, kita tidak tahu apakah itu limbah atau memang itu yang murni akan diperjualbelikan, tetapi ada sistem yang bocor. Tetapi sempat rame warga masyarakat ya pokoknya di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan, dan sudah kita berikan sanksi pengawasan dan sudah ditindaklanjuti kegiatannya sebagai stasiun pengisian bahan bakar umum. luka